Baik, teman-teman, kita lihat kerangka besarnya dulu ya, supaya teman-teman itu bisa memahami kita selama di prodi D3 akuntansi ini belajar apa saja sih yang membentuk core kompeten saya, gitu ya. Teman-teman, prodi D3 akuntansi ini bertujuan, nanti teman-teman bisa lihat di apa sih kompetensi yang diinginkan dari teman-teman itu, gitu ya. Harapannya adalah pertama teman-teman itu bisa menjadi penyusun laporan keuangan, itu utamanya. Ya, penyusun laporan keuangan apa? Baik bisnis maupun pemerintah. Pernah dijelaskan dosen sebelumnya nggak ya ini? Aduh, ini kok saya, sebentar ya. Sebentar. Udah lama nggak coret-coret layar, jadi agak kaku nulisnya. Pensilnya pun ngambek. Sebentar ya. Kemarin AKM sama siapa kalian? Nah, Masya Allah, aku nggak mau sih. Bentar ya, sambil saya cerita saja ya. Harapannya capaian pembelajaran dari D3 akuntansi itu kalian bisa menjadi pertama penyusun laporan keuangan ya, penyusun laporan keuangan baik di bisnis maupun di pemerintah. Bentar, saya tutup dulu. Baik di bisnis maupun di pemerintah. Harapannya seperti itu. Makanya kalian diajari dari pengantar akuntansi, kemudian akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi keuangan lanjutan. Di Akpem juga diajarkan ada pengantar akuntansi, ada akuntansi untuk instansi, dan ada akuntansi untuk siapa? Bendahara umum negara, gitu ya. Kemudian ada juga akuntansi untuk pemerintah daerah, ya. Itu dengan tujuan supaya teman-teman itu lulus dari PKN STAN itu bisa menyusun laporan keuangan. Nah, meskipun yang diajarkan kan secara manual gitu ya. Memang belajar akuntansi itu harus manual. Kalau teman-teman baca buku-bukunya pengantar akuntansi dari Amerika, dari manapun, belajar akuntansi itu selalu manual terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita memahami logikanya gitu ya. Baru nanti dengan aplikasi. Sehingga kalau kita paham logika akuntansinya, kita paham standarnya seperti apa, bagaimana perlakuannya, aplikasi apapun kita bisa gunakan. Ya. Kemudian Akpem juga sama, diajarkan dulu materi akuntansi, penyusunan laporan keuangan secara manual, baru mungkin ada penggunaan aplikasi ketika sertifikasi, gitu ya. Jadi nanti teman-teman di akhir perkuliahan ya, sebelum yudisium itu dilakukan sertifikasi. Memang sertifikasi tidak menentukan kelulusan, tetapi sertifikasi ini sebenarnya disyaratkan oleh pendidikan tinggi, ya. Supaya apa? Memang sih aturannya tujuannya adalah supaya anak-anak yang lulus program diploma dan anak-anak yang lulus S1 itu sudah siap kerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, kemampuan yang dimilikinya itu pengakuannya adalah lewat sertifikasi. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau untuk lulusan STAN kan nggak perlu, kan sudah jelas mau jadi PNS gitu ya. Sehingga sertifikasi gunanya untuk apa? Itu untuk pembuktian atas kompetensi kalian gitu ya. Jadi kalau kompetensinya itu sudah terbukti minimal di akuntansi pemerintah gitu ya, maka itu bisa digunakan sebagai dasar instansinya nanti untuk penempatan kalian. Jadi jangan sampai lulusan akuntansi tapi ngerjainnya yang lain gitu ya. Jadi dibekali juga dengan sertifikasi akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, tadi ada satu ya, penyusun laporan keuangan. Yang kedua adalah supaya teman-teman ini
lulus itu bisa menjadi tim audit, bukan menjadi auditornya ya. Kalau auditor itu kan sebutan untuk orang yang secara profesional. Jadi untuk bisa jadi auditor nanti teman-teman harus ikut sertifikasi lagi, ya. Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) gitu ya. JFA itu bisa di mana? Bisa di kementerian juga ada, di pemerintah daerah yang penempatannya di inspektorat daerah ya, yang mau fungsional auditor itu juga ada. Pembinanya adalah BPKP. Ya, pembinanya ada BPKP. Auditor BPK juga pembinanya adalah BPKP. Memang BPKP itu jagonya audit dari dulu gitu ya. BPKP itu ya dulu sebenarnya ceritanya, riwayatnya teman-teman, STAN yang D4 itu didirikan itu untuk memenuhi kekurangan auditor di Indonesia, ya, memenuhi kekurangan akuntan lah ya, akuntan di Indonesia gitu ya, sehingga kemudian dibuatlah program D4 akuntansi di STAN. Waktu itu sih namanya masih STAN ya. Itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Makanya BPKP itu adalah lembaga di Indonesia yang yang sangat kompeten di bidang audit gitu. Kemudian yang ketiga, harapannya adalah lulusan PKN STAN itu bisa dilibatkan dalam penyusunan standar. Nah, ini menurut saya yang berat gitu. Karena penyusunan standar itu membutuhkan research yang sangat banyak gitu ya. Pemahaman akan industri yang sangat dalam gitu. Karena setiap industri itu ternyata punya ciri khas yang berbeda-beda. Industri keuangan di Indonesia dengan industri keuangan di Malaysia dengan di Singapura itu mungkin berbeda-beda gitu ya. Saya pernah berkumpul dengan pegawai-pegawai bank sentral di Asia ya. Ada waktu itu ada Singapura, Malaysia, Afghanistan, Palestina, Irak, Iran, kemudian Thailand, Vietnam, dan sebagainya gitu ya. Ternyata setelah dibanding-bandingin itu, ternyata beda ya, pengaturan mengenai industri keuangannya, perbankannya itu berbeda, pengaturan kreditnya berbeda dan sebagainya. Nah, itu harus sangat kita pahami ketika menjadi penyusun standar. Dari ekspektasi kepada kalian itu menurut saya luar biasa, luar biasa, sehingga ya wajar kalau pendidikannya ya cukup ketat di akuntansi ini. Nah, teman-teman, kita sudah belajar pengantar akuntansi. Ini belajarnya itu kita bertahap banget gitu ya. Kemudian ada akuntansi keuangan menengah, kemudian ada akuntansi keuangan lanjutan. Di pengantar akuntansi itu kita belajar bagaimana menyusun laporan keuangan ya. Untuk entitasnya itu bentuknya itu proprietorship. Proprietorship itu apa sih? Kalau perusahaan berarti perusahaannya itu perseorangan. Gitu ya. Sehingga masih mudah tuh kita membahas perusahaan jasa biasanya perseorangan, tapi ada juga perusahaan jasa yang perseroan ya. Ada perusahaan dagang gitu ya, perusahaan dagang yang masih kecil biasanya berangkat dari perusahaan perseorangan ya. Jadi kita belajar mengenai bagaimana sih penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan perseorangan. Nah, di AKM kita belajar penyusunan laporan keuangan untuk entitasnya itu adalah korporasi. Korporasi pun sebenarnya kita batasi ya. Kita batasi untuk korporasi yang publik ya. Yang sahamnya itu dijual ke publik. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kita belajarnya itu hanya SAK umum, standar akuntansi keuangan yang umum, yang kita ambil, kita adaptasi dari IFRS, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia SAK itu ada macam-macam, ya. Jadi standar akuntansi itu ada macam-macam.
ada saat ini yang masih berlaku adalah SAK EMKM. Untuk apa nih? Untuk entitas yang bentuknya itu UMKM, usaha mikro, kecil, menengah sesuai dengan undang-undangnya, gitu ya. Jadi kalau dia masuk kategori UMKM, maka SAK yang dipakai adalah SAK EMKM. Kita belajar enggak? Enggak. Ya, hanya saja karena ini lebih sederhana daripada SAK umum, jadi teman-teman adaptasinya mudah. Teman-teman tinggal baca saja, pengukurannya hanya menggunakan historical cost dan sebagainya. Jadi lebih mudah memahaminya. Kemudian ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Ya, ini untuk siapa? Ini untuk perusahaan yang tidak perlu melaporkan secara publik laporan keuangannya. Kenapa tidak perlu? Karena memang dia tidak menjual sahamnya itu secara umum, ya, tidak menjual sahamnya kepada publik. Dia perusahaan yang tertutup, terbatas gitu. PT yang tertutup, bukan TBK. Ya. Kalau tertutup itu berarti dia membatasi, misalnya, oh ini perusahaan keluarga, jadi sahamnya hanya boleh dimiliki oleh keluarga tertentu. Oh ini perusahaannya itu perusahaan khusus untuk alumnistan, maka selain alumni tidak boleh memiliki sahamnya, misalnya seperti itu, ya. Jadi itu menggunakan SAK etap. Nah, yang sudah berlaku sekarang juga adalah SAK syariah. Ini untuk siapa? Untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi syariah, meskipun dia beroperasi bukan secara syariah. Jadi misalnya gini, Bank Mandiri ya beli sukuknya beli sukuknya pemerintah. Karena transaksinya itu adalah transaksi syariah, maka yang dipakai adalah SAK syariah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Saya sambil ini supaya tidak lupa membuat bukti pertemuan kita ya. Ada yang mau didiskusikan nggak? Izin bertanya. Silakan. Yang ulang Putus-putus ya, Mas? Ya, Bu. Off cam saja, Mas, nggak apa-apa? Oh ya, sudah ya. Atau boleh ditulis? Yang soalnya. Apakah teman-teman yang lain mendengar suaranya? Atau saya coba off cam dulu ya? Putus-putus juga, Bu. Oh ya, oke. Silakan, Mas. Tadi siapa ya? Baik, boleh dituliskan kalau ada kesulitan jaringan sehingga teman-teman tidak bisa bertanya secara langsung ya, boleh dituliskan dulu saja. Kalau belum ada lagi, saya akan lanjutkan. Kalau ada lagi, monggo silahkan yang bisa dengan jelas suaranya terdengar. Oke, belum ya? Nah, di AKL
Di AKL kita belajar apa sih? Nah, ini tadi di AKM itu kita belajar pelaporan keuangan itu laporan keuangan tersendiri. Ya. PTA ya PTA saja, PTB ya PTB saja gitu. Nah, di AKL itu kita akan belajar bagaimana penyusunan laporan keuangan kalau ada yang namanya kombinasi bisnis. Bagaimana kalau misalnya PTA dan PTB ini hubungannya adalah anak dan induk gitu. Bagaimana kalau PTA mengakuisisi PTB? Bagaimana kalau PTA merger dengan PTB? Gitu ya. Jadi kita akan banyak belajar mengenai business combination yang nanti akan kita bahas di pertemuan pertama. Begitu teman-teman. Jadi supaya teman-teman tahu bedanya ya. Di pengantar akuntansi kita belajar penyusunan laporan keuangan untuk entitasnya itu proprietorship ya, perusahaannya perseorangan, relatif masih kecil. Sebenarnya yang dipakai mungkin kebanyakan adalah SAK EMKM gitu ya. Kemudian di AKM itu kita belajar untuk perusahaan yang melaporkan keuangannya secara publik yang dasarnya adalah SAK umum gitu ya. Di AKL juga sama. Kita belajar dengan SAK umum tetapi sudah hubungan antar dua perusahaan. Sudah ada business combination antara satu atau dua atau lebih perusahaan. Gitu. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Izin Bu. Silakan. Mau meneruskan pertanyaan Alwan tadi. Si Alwan izin bertanya, meminta penjelasan ulang tentang SAK EMKM. Oke, iya. Jadi SAK EMKM itu adalah SAK yang ditujukan atau digunakan ya, yang ditujukan untuk pengaturan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, entitas mikro, kecil, dan menengah itu yang mana? Yang sesuai dengan definisi undang-undang tentang UMKM, yaitu yang omsetnya itu kurang dari, saya takut salah nih, saya lupa soalnya, kurang dari 2 miliar kalau nggak salah ya, 2 miliar per tahun, atau nilai net asetnya itu sekian miliar per tahun. Saya bisa carikan sih undang-undangnya. Gitu. Apakah hanya itu saja yang ingin diketahui? Dan pengaturannya itu relatif lebih sederhana daripada SAK umum, gitu. Ya, kalau di SAK umum kan kita banyak mengenal, misalnya pengukuran aset itu ada alternatif, boleh menggunakan historical cost, boleh juga menggunakan fair value. Tetapi kalau di SAK EMKM itu ya pengukurannya itu lebih banyak menggunakan historical cost. Jadi lebih sederhana. Bagaimana menyusun laporan keuangannya itu lebih sederhana daripada SAK umum. Monggo silakan kalau ada lagi. Karena umumnya, pada umumnya si UMKM itu misalnya ya, belum punya investasi dalam saham, gitu ya, belum punya investasi ke perusahaan lain, sehingga cukup sederhana, hanya menggunakan historical cost, jenis asetnya pun juga tidak terlalu banyak, gitu. Laporan keuangannya sebenarnya sih relatif sama ya, laporan keuangannya sama, hanya saja untuk penyusunan laporan keuangannya itu diatur lebih sederhana daripada SAK umum. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kuliah kita, ada baiknya kita bahas RPS dulu ya. Hanya saja RPS ini teman-teman belum disahkan oleh Kaprodi
ya, belum disahkan oleh Kaprodi, sehingga apa ya, masih ada kemungkinan berubah nggak? Mungkin masih ada gitu, tapi insya Allah sih tidak akan banyak berubah. Ya, kita perhatikan satu persatu ya. Kita lihat satu persatu. Jadi tujuan pendidikan kalian itu, kepada kalian itu juga termasuk pendidikan sikap ya. Makanya kadang-kadang dosen agak mengatur dan sebagainya supaya kalian itu memahami nilai norma etika yang harus kita ikuti gitu ya. Jadi bukan berarti membatasi kebebasan, tidak gitu, tetapi untuk membentuk sikap dan tadi pengetahuan ya. Nah, kita akan belajar apa saja di sini. Yang pertama adalah, terlihat kan ininya? Screen saya terlihat ya? Lihat, Bu. Jadi, nanti kita akan belajar mengenai konsep kombinasi bisnis dan menghitung serta bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kombinasi bisnis. Sebenarnya satu semester kita akan belajar itu semua, gitu ya. Hanya saja kalau di pertemuan pertama ini, semoga waktunya cukup, nanti itu kita akan overview semua jenis kombinasi bisnis. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar mengenai investasi saham. Ini agak ngulang di AKM, ya. Di AKM dulu kita investasi saham itu dipisahkan menjadi 3 ya. 3 ya. Yang kita akui, kita ukur dengan fair value ya. Ya semua sih fair value ya. Cuma fair value through profit or loss atau fair value OCI gitu ya. Terus ada lagi yang investasinya itu lebih dari 20% sampai dengan 50% dengan menggunakan equity method ya. Dan di atas 50% nanti kita lakukan laporan keuangannya itu dikonsolidasikan. Nah, nanti kita akan belajar itu semua lagi gitu ya. Di sini untuk investasi pada entitas asosiasi ya yang 20 sampai 50% gitu. Kemudian yang ketiga, di pertemuan ketiga, nanti kita akan belajar investasi saham pada entitas asosiasi dalam kondisi khusus. Jadi masih entitas asosiasi dalam kondisi khusus serta menghitung dan menyiapkan perlakuan akuntansi untuk investasi saham pada kondisi khusus. Kondisi khususnya itu apa saja? Kalau akuisisinya itu di tengah-tengah tahun, ya, atau interim acquisition. Kemudian kalau investasinya itu melalui kepemilikan bertahap. Misalnya gini, saya ingin punya investasi di perusahaan A, saya pengen mempengaruhi pengambilan keputusan di sana. Jadi saya harus punya lebih dari 20%. Meskipun divisi pengaruh itu tidak harus dengan saham ya, tidak harus dengan kepemilikan saham. Tapi kalau saya punya sahamnya 40%, ada kemungkinan saya menjadi pihak yang sangat diperhitungkan, gitu kan? Ya nggak? Ya. Jadi kalau misalnya nih, kalian beli motor bareng-bareng sekelas gitu ya, iuran gitu ya. Tapi satu orang itu punya dia iurannya itu 40% dari harga motor, maka biasanya dia bisa mempengaruhi pengambilan keputusan atas motor tersebut gitu. Karena kalau diambil suaranya, suara dia 40% gitu ya. Nah, tapi 40%-nya itu tidak sekaligus dibelinya. Dibelinya bertahap 5% setiap 2 tahun misalnya. Nah, perlakuannya bagaimana? Berarti nanti ada masanya ya, ada masanya dia belum punya pengaruh signifikan, kemudian ada masanya dia beralih dari belum punya pengaruh signifikan ke punya pengaruh signifikan, ya. Titik kritisnya di 20% gitu ya. Jadi kalau dia bertahap 5%, 5%, 10%, 15%, 20%. Nah, berarti ada pergantian dari kepemilikan yang 15% ke kepemilikan 20%. Atau bagaimana pengaturan di akuntansinya? Kalau saya sudah jelas mau punya 40%, tapi kepemilikannya bertahap, apakah perlakuannya itu akan dianggap dari awal itu sudah punya pengaruh signifikan atau tidak? Gitu ya, nanti kita lihat.
Kemudian kondisi khusus yang lain adalah penjualan kepemilikan saham kepada entitas asosiasi, kemudian pembelian saham langsung dari perusahaan, kemudian perusahaan asosiasi dengan saham preferen, ya. Kemudian nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Nah, ini teman-teman sudah paham sih sebenarnya. Kalau pakai metode ekuitas itu, kalau laba, ya berarti investasi kita nambah, gitu kan. Kalau rugi, berarti mengurangi investasi kita. Kalau ada pembagian dividen, berarti mengurangi investasi kita. Kalau perusahaan itu rugi terus-menerus, maka bisa jadi investasi kita nilainya negatif, gitu ya. Nah, bagaimana perlakuannya? Gitu. Nanti kita bahas. Jadi sebenarnya beberapa pertemuan itu membahas hal yang sama, cuma kasusnya saja beda-beda, gitu ya. Kemudian pertemuan keempat, kita akan belajar mengenai kombinasi bisnis melalui perolehan saham dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, serta menghitung dan menyiapkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah kombinasi bisnis. Ya. Nanti bagaimana pembelian sahamnya, kemudian prosedur konsolidasinya setelah dilakukan kombinasi bisnis itu, gitu ya. Bagaimana kalau ada goodwill? Bagaimana kalau ada bargain purchase, gitu ya. Ini sudah dipelajari sebagian di AKM. Kemudian yang kelima, yang pertemuan kelima, kita akan melakukan penyusunan laporan konsolidasi. Penyusunan laporan konsolidasi dengan dua metode, dengan metode cost dan metode equity. Sebenarnya ada metode lain, ya. Metode lain itu menggunakan metode nilai wajar. Hanya saja untuk metode nilai wajar agak lebih rumit, gitu ya. Sehingga nanti kita hanya akan membahas metode cost dan equity. Sedangkan nanti kalian ketika bekerja misalnya memerlukan metode nilai wajar, ya, terutama untuk memeriksa pajak biasanya, itu nanti kalian bisa belajar sendiri. Kemudian, dan ini pada periode berikutnya, ya. Kalau tadi kan sesaat setelah kombinasi bisnis, kalau di pertemuan kelima ini adalah pada periode berikutnya, pada akhir tahun misalnya. Kemudian yang keenam, pengaruh transaksi antar perusahaan, downstream atau kalau di sini downstream dulu. Downstream itu maksudnya apa? Kalau ada transaksi induk ke anak, gitu. Ya, misalnya induk menjual persediaannya ke anak, ya. Berarti ada transaksi dari induk ke anak itu sudah mengandung laba, gitu ya. Terus nanti anak menjual persediaannya itu ke pihak lain. Ketika menjual juga mengandung laba. Nah, kalau ini ditambahkan, ketika dikonsolidasikan, ketika ditambahkan, misalnya gini, dari induk ke anak itu harganya 10.000, itu sebenarnya cost-nya itu 8. Ya, berarti ada untung 2. Terus dari anak, tadi beli dari induk 10, terus dijual 12. Berarti ada untung 2 juga. Gitu ya. Nah, ketika ditambahkan, penjualannya berarti 10 tambah 12. Ya, 22. Cost-nya adalah 8 ditambah 10. Padahal di 10 tadi itu ada bagian dari untungnya induk. Jadi itu harus dieliminasi. Gitu. Dan seterusnya, ya. Nanti ada transaksi downstream dan upstream. Terutama dalam hal persediaan sih ini. Kok nggak ada transaksi yang lain? Nah, nanti kalau transaksi lain ya lebih rumit, ya. Jadi ini hanya diajarkan yang persediaan saja. Kalau ada penjualan persediaan dari induk ke anak dan anak ke induk. Kemudian setelah UTS, ya, kita akan belajar mengenai kalau tadi ada penjualan persediaan. Bagaimana kalau penjualannya itu penjualan aset tetap, gitu. Jadi memang di AKL ini belajarnya itu sebenarnya sedikit-sedikit nih. Konsepnya itu sedikit, banyakkan prakteknya. Kalau yang dijual adalah aset tetap. Misalnya induk punya aset tetap, nilai bukunya 100. Dijual ke anak, harganya adalah 110.
ya, harganya 110. Berarti induk mengakui ada untung 10, gitu ya. Terus anak nanti mendepresiasikan kan, harga perolehannya 110, dia depresiasi. Berarti depresi ketika dikonsolidasikan, ketika digabungkan, ya, depresiasi si anak ini ketika digabungkan ke induk, ya, menjadi jadi satu dengan induk, maka depresiasinya itu terlalu tinggi, sebesar berapa? 10 tadi gitu. 10 ya bukan 10 sih ya, 10 dibagi dengan periodenya sesuai dengan metode yang digunakan si anak untuk mendepresiasikan asetnya gitu. Tapi kalau yang pertemuan ke-9 ini undepreciable asset dulu gitu ya. Terus kemudian nanti depreciable asset kita pelajari juga. Kemudian pengaruh downstream penjualan obligasi. Ya, penjualan obligasi downstream. Ya, induk mengeluarkan surat utang. Nah, surat utangnya dibeli sama anak. Nah, perlakuannya bagaimana gitu. Kemudian pertemuan ke-12, transaksi upstream, penjualan obligasi. Jadi obligasi downstream, upstream, pertemuan ke-13, kita belajar pengaruh akuisisi, ya, pengaruh akuisisi pada tahun berjalan dan kepemilikan kendali secara bertahap pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pertemuan ke-14 masih membahas hal yang sama. Gitu. Dan perhatikan teman-teman, di bawah ini ada tugas ya yang harus dikerjakan dan dikumpulkan ya. Dikumpulkan nih, tugasnya dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi, untuk pertemuan berikutnya nanti tugas workbook AKL bab 1 soal 7 kasus ya. Yang dibahas di pertemuan ini harusnya semoga cukup ya waktunya. Itu adalah workbook AKL bab 1 soal 5 dan soal 1 UTS tahun akademik 2020-2021. Nanti teman-teman perhatikan ini. Boleh dipersiapkan dari rumah kalau memang modelnya senang belajar terus ngerjain soal gitu ya. Boleh dikerjakan dulu di rumah. Ya kita kuliahnya pun juga di rumah ya. Maksudnya di luar waktu tatap muka sudah dikerjakan terlebih dahulu untuk tugas di kelasnya boleh. Ya. Baik, ada pertanyaan untuk RPS? Silakan. Oh ya, komposisi nilai, perhatikan ya teman-teman ya. UTS 35, UAS 35, dan aktivitasnya 30. Aktivitas diperoleh dari mana? Aktivitas dari sama ya komponennya sudah ditentukan di dalam manual mutu kita. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadirannya proporsinya 10%, kemudian sikap dan partisipasi belajar 30%, ujian harian, kuis, review tes 30%, ya, dan PR itu 30%. Mohon teman-teman perhatikan ini supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk mencatat aktivitas harian selama pembelajaran, saya minta tolong kepada PIC ya untuk mencatat siapa saja yang pada hari itu mengajukan pertanyaan, siapa yang menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, ada pertanyaan tentang RPS? Boleh? Silakan. Belum ada? Artinya belum ada, Bu. Bisa dilanjut mungkin, Bu. Ya. Oh ya, ketentuan yang lain itu
Saya agak fleksibel memang ya. Hanya saja ya saya sih menyadari ini sedang apa ya, kita sedang sama-sama membentuk sikap ya, teman-teman juga. Kalau tingkat 3 itu harusnya sudah levelnya itu apa ya? Kalau tingkat 3 itu sudah levelnya bukan lagi pengembangan tetapi sudah mematangkan kalian untuk siap bekerja gitu ya. Jadi saya tidak akan begitu mengatur detail mengenai kapan sih kalian boleh masuk Zoom dan sebagainya. Hanya saja gitu ya, bahwa pada setiap komunitas, pada setiap event itu kan ada aturan umum yang berlaku ya. Jadi gini, terlambat kapanpun kalian boleh masuk Zoom ya. Kalau tidak ada pemberitahuan dan ada yang terlambat, saya punya hak untuk mencatat kehadirannya atau tidak. Ya, ya harapannya teman-teman punya kesadaran, ya sesuai jadwal lah masuk gitu ya. Ini saya memang agak longgar seperti itu, tapi bukan berarti kemudian kalian boleh seenaknya ya. Dulu pernah saya menemukan ya fenomena yang menurut saya luar biasa. Ini mahasiswa agak ndablek gitu ya. Sampai kemudian saya memberikan hukuman sosial, ya. Akhirnya anak ini sadar gitu. Jadi kan saya membebaskan kapan saja terlambat boleh masuk gitu ya. Ini kelasnya masih tatap muka langsung di kampus. Saya ingat betul itu kelasnya itu di gedung C lantai 1. C107 ya, yang paling akhir itu, yang dekat pintu itu. Itu si mahasiswa ini pertemuan pertama sudah terlambat. Saya catat namanya siapa itu. Pertemuan kedua terlambat lagi. Terlambatnya malah lebih lama. Pertemuan pertama itu terlambat 10 menit. Pertemuan kedua saya lihat 20 menit ya. Masih masuk gitu ya. Pertemuan ketiga si anak ini terlambat lagi. Saya bilang ke teman-temannya, saya tidak akan memulai kuliah sebelum teman kamu itu masuk. Supaya apa? Supaya ada mekanisme sosial untuk menyadarkan dia bahwa komitmen dia itu akan mempengaruhi yang lain. Gitu ya. Nggak adil dong buat yang lain. Supaya terbentuk ada mekanisme kalian kalau ada orang yang melakukan kesalahan itu berani untuk meluruskan, gitu ya. Akhirnya terus pada nelpon gitu ya. Ya udah lu aja deh yang nelpon lah. Di telepon nggak diangkat-angkat, gitu. Terus saya bilang tetap saya tidak akan mulai kuliah sebelum si anak ini datang, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya si ketua kelasnya, oh dia kosnya deket kok, disusul gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa nyusul, nyusul AB di mana tadi? AB di Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Semarang. Jauh banget gitu ya. Oh di Semarang ya, di Semarang. Paling ini kalau ada yang punya nomor telepon mamanya gitu ya, telepon mamanya supaya dibangunin gitu. Tapi kan kalau sekarang susah ya. Tapi harus ada mekanisme sosial seperti itu. Jadi si ketua kelas ini jemput teman-teman. Jemput si anak yang terlambat ini. Istimewa banget ini anak terlambat dijemput gitu kan. Tapi itu memberikan beban moral ke dia gitu ya. Memberikan beban moral ke dia bahwa apa yang dia lakukan itu bisa berpengaruh ke yang lain. Apa yang dia lakukan itu ngerepotin orang lain gitu. Nah, sejak saat itu ya dia ya kadang-kadang masih terlambat, tapi terlambatnya nggak akan lama gitu ya, paling 5 menit gitu. Ternyata model anak yang susah bangun pagi ya, susah bangun pagi. Malamnya kamu ngapain sih? Ya kayaknya seneng main game gitu ya. Jadi teman-teman, kita sedang belajar mengatur diri kita sendiri ya, mengatur diri kita sendiri. Memang kadang-kadang itu nggak mudah ya, mengatur diri sendiri itu nggak mudah. Saya mungkin lebih mudah mengatur kalian daripada mengatur diri saya sendiri. Maka saya
kadang-kadang memberikan tantangan kepada diri saya sendiri gitu ya. Dan memang ya, apa ya, kalau saya sebut istilah dalam agama saya itu hawa nafsu ya. Keinginan ya, keinginan atau bahasa umumnya itu adalah keinginan. Keinginan itu kan tidak semuanya buruk, iya, tapi keinginan itu kadang-kadang harus dikendalikan. Contohnya adalah gini, waktu SMA itu saya orang yang sangat menyukai musik, teman-teman. Tapi waktu itu gitu ya, musik itu sudah seperti apa ya, candu buat saya. Nggak bisa belajar kalau nggak sambil dengerin musik. Saya merasa lebih produktif kalau saya sambil dengerin musik. Nah, itu jiwa saya itu sedang sangat lemah sebenarnya, gitu ya. Itu kalau dalam bahasa saya sekarang, gitu ya, hawa nafsu saya itu saya ikuti terus. Jadi saya belajar sambil dengerin musik, saya ngapa-ngapain sambil dengerin musik. Kayaknya lebih semangat aja kalau. Tapi itu nggak bagus, ya. Nggak bagus untuk jiwa saya. Ya, karena bisa jadi kalau sudah sangat mencandu gitu ya, jangan-jangan itu bisa melalaikan saya dari ibadah-ibadah. Gitu. Nah akhirnya apa teman-teman? Akhirnya saya harus melatih jiwa saya, harus disapih dari sesuatu yang sangat saya sukai itu. Gitu. Berat nggak? Ya berat. Namanya teman-teman mungkin lihat bayi disapih itu sampai demam, ibunya juga nggak nyaman, gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya, seorang ibu nyapih bayinya itu dia bisa kena infeksi ya di apa namanya, karena biasanya air susu itu dikeluarkan terus enggak gitu ya, itu ibunya juga bisa jadi demam. Secara psikologis itu nyiksa dua-duanya gitu ya, ibu dan anaknya. Tapi secara medis dan secara agama kan kalau 2 tahun itu kualitas ASI itu udah nggak bagus, jadi harus dihentikan gitu ya. Nah itu bukan sesuatu hal yang mudah. Si anak ini masuk tahapan baru secara psikologis, harus bisa agak terpisah dari ibunya. Gitu. Sama, kita pun juga kadang-kadang kita harus memisahkan jiwa kita dari sesuatu yang sangat kita sukai kalau itu sudah jadi candu. Gitu. Misalnya tadi, gitu ya, dia nggak bisa bangun pagi, maka dia harus berlatih untuk bangun pagi. Nggak bisa dia memperturutkan keinginannya untuk tidur terlalu malam, kemudian bangunnya kesiangan. Karena apa? Itu merugikan dia sendiri. Kata Stephen Covey, untuk membiasakan Stephen Covey kebetulan ya di dalam buku The Seven Habits of Effective People itu juga mencontohkan kebiasaan bangun pagi. Kata dia, apa namanya, untuk bisa melatih menjadi habit, ya, menjadi habit itu orang harus melakukan secara konsisten 21 hari berturut-turut. Ya, itu yang saya lakukan. Saya memisahkan diri saya dari mendengar musik itu minimal 21 hari. Dan ternyata teman-teman bisa. Ternyata sesudah itu saya juga tetap bisa produktif tanpa mendengarkan musik gitu ya. Nah, si anak ini juga saya sampaikan begitu, kamu harus mulai membiasakan diri. Kalau ternyata dalam 21 hari itu, kamu nggak bisa bangun sesuai dengan target kamu, gitu ya, maka harus diulang dari hari pertama. Begitu kata Stephen Covey. Jadi misalnya nih, hari ke-18, saya bangunnya kesiangan, kata Stephen Covey, besoknya lagi dihitung hari pertama, gitu ya, untuk membiasakan, gitu ya. Jadi, supaya kita tidak gampang cheating gitu ya. Kalau apa namanya cheating sekali diampuni ya biasanya besok lagi ya kan nggak apa-apa, ini cuma sehari dari 21 hari ini gitu ya. Cuma 2 hari dari 21 hari ini. Nah, nggak bisa begitu ya. Jadi kita sedang teman-teman kita sedang membentuk diri kita gitu ya. Makanya komitmen itu harus kita patuhi meskipun gitu ya, meskipun misalnya ya tidak ada konsekuensi saya nilai aktivitas langsung saya kurangi 5, enggak seperti itu ya. Dan aktivitas saya pertimbangkan kalau ada yang terlambat gitu, tapi enggak kemudian langsung saya terlambat pertama langsung dikurang 5, enggak. Tentu saja ada judgement. Kalau dia misalnya izin, kalau misalnya ada sesuatu yang alasan yang dan tidak dilakukan berturut-turut ya tentu saja ada ada fleksibilitas gitu ya. Jadi monggo silakan, kalaupun harus terlambat
ya, kalaupun harus terlambat di satu pertemuan itu silahkan saja masuk, langsung gabung saja ke Zoom. Kalau Zoom kan terus terang tidak akan mengganggu teman-teman yang lain gitu ya. Hanya saja tetap saya pertimbangkan gitu. Saya akan lihat. Pernah ada mahasiswa saya masuknya itu hanya tinggal 30 menit terakhir, ya mohon maaf saya bilang, mohon maaf ya karena ini sudah terlambat kesekian, maka saya tidak catat kehadirannya, dan alhamdulillah sih dia memaklumi itu gitu ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu gitu. Tapi yang penting saya menunjukkan etikat baik untuk segera bergabung ketika meskipun saya terlambat gitu ya. Saya akan menghargai itu gitu. Ya. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang ada kesulitan sehingga kemudian kuliahnya terlambat, atau misalnya nih ya, mama saya sakit Bu, nggak ada yang nganter ke dokter, oke, itu boleh izin ya, boleh izin. Dan misalnya nih saya ikut, banyak yang seperti itu ya, saya ikut tapi tidak aktif ya Bu, saya karena pakai handphone dan sedang berada di luar. Dalam kondisi kalian di rumah itu saya sangat memaklumi kalau orang tua kemudian meminta tolong ini itu gitu. Saya sangat-sangat memaklumi gitu ya. Tapi kalau misalnya terpaksa di luar, mungkin karena kita akan ada latihan gitu ya, mungkin sebaiknya membawa pensil dan kertas ya untuk bisa dikerjakan. Atau kalau yang punya fasilitas tablet atau komputer yang bisa fleksibel dibawa, itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau nggak punya, bisa bawa kertas ya. Begitu, ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Silakan, Azan. Untuk di RPS itu yang untuk akuntansi lanjutan kedua dan untuk akuntansi keuangan lanjutan kedua itu bedanya apa ya, Bu ya? Kenapa, Mas? Untuk di referensi itu bagian akuntansi lanjutan bab 2, terus itu kan misalnya pertemuan 2 ada akuntansi lanjutan bab 2 di bagian referensi, terus juga ada workbook akuntansi keuangan lanjutan bab 2. Nah, itu bedanya apa ya, Bu? Workbook itu isinya ringkasan materi, ringkas banget sama soal. Jadi kan ada ini Mas, yang di paling bawah ini kita di pertemuan itu wajib membahas soal ya. Ya kan? Ini referensinya dari workbook. Kelihatan kan di ini ya? Di screen saya kelihatan ya. Sedangkan untuk materinya itu diambil dari buku bahan ajar. Jadi yang satu itu ada soalnya juga sih sebenarnya. Ada soalnya juga, tetapi kalau yang workbook itu fokusnya pada penyediaan soal-soal gitu. Oh iya, karena LMS itu belum siap ya. Nanti saya kirim lewat grup saja atau gimana? Buku-bukunya, workbook, kemudian saya belum ngasih buku ya. Kemarin itu kelas berapa yang menghubungi saya ya? Bukan kelas ini ya? Yang Bukan, Bu. Oh, Ibu ngasih itu kok, Ibu ngasih buku yang itu, yang dari buku siapa gitu, Bahan Ajar. Oh, iya. Sudah dikasih ke teman-teman belum? Udah, Bu. Yang workbooknya belum ya? Iya, belum. Nanti kita ini. Sebentar, saya post di sini saja. Di grup ya. Kalau hari ini waktunya nggak cukup, nanti kita agak rapel di pertemuan yang akan datang gitu ya. Sebentar. Grup kalian mana ya? Nama grupnya apa? KKM. 523 ini ya? Iya, Bu. Bentar ya. Mana buku? Sepertinya itu yang saya kasih kemarin. Sebentar. Ada lagi yang workbook.
Nah, sudah saya kirim di grup WhatsApp. Ya. Makasih ya, Bu. Soal UTS-nya udah punya belum? Belum juga ya? Sip. Oh ya, gini teman-teman. Ini sama, setiap saya ngajar, tapi memang ini satu hal yang umum ya. Teman-teman wajib baca materinya dulu. Ini nggak seperti AKM yang bacanya itu banyak gitu ya. Nggak, bacanya itu dikit, cuma perbanyak latihan ya, perbanyak latihan. Bahan bacaannya memang dikit banget gitu ya. Karena ini kan sebenarnya kita belajar selama 1 semester ini cuma 2 standar sebenarnya. Kalau di AKM itu banyak sekali standar. Jadi teman-teman mungkin pusing di AKM itu ya. Banyak belajar banyak perlakuan akuntansi. Kalau di sini enggak, sebenarnya hanya 2 standar saja gitu. Sudah semuanya sudah bisa download ya dari situ ya. Jadi kewajiban teman-teman adalah sebelum masuk kuliah ya, pertama baca materinya dulu yang akan kita bahas hari itu ya. Kemudian yang kedua, ini tips dari saya. Di YouTube itu ada channelnya Pak Agung Dinarcito. Ada channelnya Pak Abdul Muiz. Ya, anak-anak muda tuh, Mas Agung Dinarcito itu dulu mahasiswa saya. Memang dari mahasiswa udah pinter gitu ya. Kalau apa namanya, dan meskipun dia kuliah kan dengan saya sekian puluh tahun yang lalu gitu ya, tapi sudah berani kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari saya atau nggak pas atau dia nggak belum paham itu langsung nanya gitu ya. Ada channelnya Pak Agung Dinarcito yang enak banget didengerin gitu ya, atau Pak Abdul Muiz yang juga Masya Allah ya, dosen yang sangat, saya pertama kali ini dosen stylish banget gitu ya. Usianya masih sangat muda gitu ya, dan enak lah jelasinnya gitu. Itu 2 yang bisa dijadikan referensi. Ada juga mungkin punyanya siapa ya, kalau kami ini kayak Bu Iin, saya, Bu Diah itu, saya pernah bikin ya, cuma untuk apa ya, karena dulu nggak ada yang bikin ketika awal pandemi ya, bikin channel AKM itu saya buat video gitu. Tapi setelah banyak anak muda yang punya kesadaran untuk membuat channel, udahlah saya mundur gitu. Kayaknya bahasanya lebih enak anak-anak muda itu yang bikin gitu ya. Jadi kalau ini tergantung ya, tergantung. Karena gini, model saya tidak terlalu suka dengerin video lama. Ya. Jadi saya lebih suka membaca buku daripada melihat video. Itu berarti saya akan strateginya ya udah saya baca buku aja. Bukunya yang mana? Nanti saya kasih juga bukunya BIMS ya. Mau nggak? Kalau ada yang lebih suka membaca itu dengan bahasa Inggris, lebih mudah memahami dari bahasa Inggris, nanti silahkan baca BIMS. Tapi bukunya BIMS itu juga sudah diringkas di bahan ajarnya Bu Iin gitu. Ya. Dan BIMS perlu diketahui juga, BIMS itu background-nya adalah Amerika, sehingga mereka menggunakan ketentuan dari USGAAP, ya, menggunakan ketentuan dari USGAAP. Emang nggak sama, kadang-kadang tidak sama, ya, kadang-kadang tidak sama. Sama seperti ketika belajar AKM kemarin, ya, kan kita pakai buku Kieso. Kieso juga sama, background-nya adalah Amerika, sehingga beberapa perhitungan itu tidak sama dengan perhitungan yang kita gunakan di Indonesia, gitu. Jadi monggo silahkan langsung saya kopikan saja bukunya BIMS. Oh ya, mohon ini untuk tidak disebarluaskan ya. Kenapa? Karena kita sudah minta si kampus untuk beli lisensinya gitu ya, tapi apa namanya hanya beli beberapa gitu. Sepertinya. Mana yang buku BIMS?
Tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial, gitu ya. Kalau yang punya tablet sih copy saja semua di tablet, jadi lebih enak. Baik, bisa kita lanjutkan? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi ada tugas setiap minggunya itu ya, Bu, ya. Nah, itu tugasnya ditulis tangan, terus kumpulnya di mana, Bu? Nah, biasanya saya pakai Google Classroom atau LMS ya, kemarin satu semester terakhir itu pakai LMS. Ini saya sedang nunggu dari lembaga apakah LMS itu mau diaktifkan kembali atau tidak. Kalau tidak berarti saya akan pakai Google Classroom. Ya, jadi mohon bantuan untuk PIC kelas mengingatkan saya kapan ya kira-kira. Kalian sudah coba akses LMS belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada kelasnya? Sudah. Ada, Bu. Oh, kalau sudah berarti sudah bisa ya. Hari Minggu kemarin itu saya belum bisa ngepost apa-apa tuh. Nanti saya coba ya. Kalau LMS sudah bisa diaktifkan, saya akan buat di setiap pertemuan itu ada tempat untuk nyimpan tugasnya. Gitu. Mestinya bahan-bahan tadi ada di LMS juga kalau udah bisa. Sudah ada belum bahan-bahannya? Kalau bahan belum. Nah, itu karena kemarin hari Minggu itu kami akses, itu belum bisa ngisi yang dosen. Dosen itu belum bisa ngisi. Cuma kelasnya sudah ada gitu ya. Nanti saya coba dulu ya. Coba dulu apakah per hari ini itu sudah bisa diisi atau belum. Begitu? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, kita hari ini akan belajar mengenai business combination ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau di selama belajar satu semester ini, kalau di AKM itu kita akan belajar banyak sekali PSAK ya. Misalnya kita mempelajari inventory saja, itu kita akan belajar dari PSAK 14 ya. Kemudian PSAK berapa lagi? Nggak boleh lupa loh ya, 69 ya, PSAK 69. Kemudian PSAK 1 mungkin karena terkait dengan penyajian di laporan keuangan. Jadi satu pertemuan itu standar yang kita pakai itu banyak. Nah, kalau di sini kabar baiknya adalah kabar baiknya kita hanya belajar 3 standar selama, nanti ada PSAK 71 sih sebenarnya, tapi kan PSAK 71 sudah diperoleh di AKM, gitu kan. Kabar baiknya kita akan banyak menggunakan hanya 3 PSAK ini, yaitu PSAK 22 tentang penggabungan usaha, kemudian PSAK 4 tentang laporan keuangan konsolidasi, dan PSAK 15 tentang investasi pada perusahaan asosiasi. Nanti sebagian menggunakan PSAK 1 tentang instrumen keuangan gitu. Ya.
Bu, gimana kami dapat PSAK? Sayangnya IAI itu masih akan memberikan PSAK itu berbayar ya. Dan kalau saya ini teman-teman mungkin ya nggak apa-apa ya, ini untuk pengetahuan ya. Untuk bisa jadi anggota IAI itu iurannya itu saya bayar setiap tahun itu 800.000 ya. Itu pun dapat standarnya itu bisa lewat aplikasi tapi nggak bisa di-copy, nggak bisa di-download. Jadi di screenshot pun nggak bisa. Jadi hanya bisa dibaca saja. Akhirnya saya beli dong buku PSAK gitu ya. Harganya berapa? Harganya 1.800.000. Padahal itu sebagiannya itu akan diubah gitu ya sesuai dengan perkembangan IFRS gitu ya. Jadi bagaimana kalau mahasiswa sebenarnya enak. Kalau mahasiswa itu bisa menjadi anggota IAI, apa ya istilahnya itu junior atau apa gitu ya, bayarnya cuma 25.000 setahun kalau nggak salah, atau 250.000 ya, pokoknya murah lah gitu ya untuk mahasiswa. Tapi tetap aksesnya hanya seperti tadi, hanya membaca saja. Terus di download buat teman-teman nggak bisa. Ya. Nah strateginya adalah cari saja exposure draft. Apa itu exposure draft? Masih ingat? Dijelaskan nih di AKM. Apa itu? Awas lo ya kalau lupa. Izin, Bu. Ya, silakan. Maaf kalau misalnya salah. Seingat saya. Gak apa-apa, namanya belajar itu boleh salah. Paling diomelin. Silakan Mas Wari. Kalau tidak salah, exposure draft itu adalah rancangan dari kebijakan atau aturan-aturan akuntansi yang dirancang oleh pembuat sebelum dilakukan public hearing, seperti itu. Oke, saya koreksi sedikit, bukan kebijakan, ya, tapi standar, karena standar dan kebijakan itu berbeda. Nah ini saya sayangnya itu tidak bisa menyamakan penjelasan semua dosen kepada mahasiswa ya. Saya mohon maaf, ini saya agak perlu mengulang materi AKM sebenarnya. Apa sih bedanya standar dan kebijakan? Di AKM dulu teman-teman belajar apa? KKPK. Apa itu KKPK? Kerangka konseptual pelaporan keuangan atau conceptual framework. Isinya apa conceptual framework itu? Isinya adalah tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif, gitu ya. Nah, conceptual framework ini digunakan untuk menyusun standar, accounting standard. Di level internasional adalah IFRS atau IAS. Di level nasional ya ada SAK, yang tadi macam-macam SAK-nya, gitu. Nah, accounting standard itu adalah standar akuntansi yang berlaku di seluruh jurisprudensi, apa sih namanya ya, seluruh negara lah gitu ya. Mau perusahaan apapun di Indonesia ya, kecuali nanti ada pedoman-pedoman dari OJK misalnya pakai SAK ini. Tapi SAK ini isinya adalah banyak alternatif metode. Misalnya gini, untuk mengukur aset tetap kita boleh memilih historical cost atau fair value, gitu ya. Untuk apa ya, mengakui pendapatan dari kontrak jangka panjang bisa digunakan percentage of completion, ya, atau pengakuan sepanjang waktu bisa apa namanya, pengakuan waktu tertentu, gitu ya. Kalau pengakuan sepanjang waktu kita akui dengan percentage of completion. Atau kita bisa juga menggunakan apa satunya lagi apa? Alternatifnya? Kalau bukan percentage of completion, kita menggunakan ayo nggak boleh lupa loh ya. Sedih nih kalau lupa. Iya betul. Cost recovery method. Itu perusahaan boleh memilih. Nah, pilihan perusahaan itu adanya di mana? Di accounting policy. Tadi. Makanya saya koreksi
tadi jawabannya Ferry ya tadi ya. Bukan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu levelnya adalah perusahaan. Dia di accounting policy itu sudah memilih atau di level ya entitas ya. Sudah memilih. Misalnya untuk tanah saya pakai fair value. Untuk gedung saya pakai historical cost. Boleh begitu? Boleh ya. Jadi untuk satu kelompok aset yang sama, itu gunakan metode pengukuran yang sama, itu boleh. Itu sudah policy. Policy itu milih metode yang dibolehkan di SAK, dan harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten, maka kita akan bahas accounting changes, ya, accounting changes and error, gitu kan? Harus ada perubahan secara retrospektif, gitu ya. Semoga teman-teman ingat. Jadi accounting policy itu levelnya adalah level entitas, bukan level standar. Kalau yang levelnya nasional itu kita sebut sebagai accounting standard. Ya. Jadi apa itu exposure draft? Exposure draft itu konsep standar akuntansi yang dibuat berdasarkan research dari kalau kita namanya DSAK. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kalau exposure draft-nya SAP, Standar Akuntansi Pemerintah, dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah, KSAP, gitu ya. Sudah bisa dipahami, teman-teman? Ya, jadi kalau teman-teman kesulitan mendapatkan SAK, silahkan bisa menggunakan exposure draft dari SAK tersebut. Nanti takutnya ada perubahan. Enggak, perubahannya paling sedikit sekali. Ya, ada tambahan-tambahan paragraf, iya. Gitu. Setelah ada public hearing, tadi seperti yang disampaikan Ferry. Oke, apa sih kombinasi bisnis itu? Gitu ya. Kombinasi bisnis itu adalah menyatukan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Jadi kita harus membedakan gini teman-teman ya, tidak hanya memperoleh asetnya saja, tetapi memperoleh kendali atas perusahaan lain. Jadi nanti kita harus membedakan antara akuisisi perusahaan dengan akuisisi aset. Ya, kalau mesin pabriknya PTB dibeli oleh PTA, ya, maka itu hanya pembelian aset saja. Tapi kalau divisi PTB dibeli oleh PTA, satu divisi asetnya, kemudian dengan keseluruhan bisnisnya diambil alih oleh PTA, berarti itu adalah kombinasi bisnis ya. Penyatuan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ya. Bisa dua atau lebih perusahaan, atau kalau tidak disatukan apa? Dikendalikan ya. PTA beli PTB, nah PTB itu tidak dijadikan satu dengan PTA, tapi PTA mengendalikan bisnisnya PTB. Itu adalah kombinasi bisnis. Jadi kombinasi bisnis bentuknya bisa macam-macam. Gitu. Jadi bisa disatukan, bisa dikendalikan, gitu ya. Kalau disatukan itu dilebur bisa, digabungkan bisa, gitu ya. Atau hanya mengendalikan A beli B, tetap ada A, tetap ada B, tetapi A mengendalikan B. Gitu. Kalau uniting itu A plus B jadi A, ya, atau A plus B jadi C, itu kan berarti disatukan. Gitu. Nah, contoh perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis itu banyak. Nah, sebentar ya. Jadi contohnya itu banyak. Kita pernah melihat siapa si Gojek sama apa ya waktu itu ya? Tokopedia. Tokopedia. Gojek sama Tokopedia ya? Iya, Bu. Terus Lenovo dan IBM misalnya gitu ya. Itu IBM itu dibeli sama Lenovo. Kemudian di bukunya
BIMS kalau nggak salah itu ada beberapa contoh ya. Contoh-contoh pernah juga Indonesia bank milik pemerintah itu dilakukan merger, ya banyak. Waktu itu saya di kampus itu pada saat itu orang tua saya kalau ngirim uang bulanan itu lewat BDN ya, Bank Dagang Negara gitu. Jadi ada BDN, ada BBD ya, Bank Bumidaya, ada BDN, ada Bank Eksim, ada Bapindo, terus dimerger menjadi Bank Mandiri, gitu ya. Jadi ada 4 bank tadinya sendiri-sendiri digabungkan jadi satu, jadi nama yang lain. Nah itu merger ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Ya, Gojek dan Tokopedia ya. Gojek dan Tokopedia itu apa namanya? Itu ada ada business combination. Dan berbagai macam perusahaan. Biasanya perusahaan multinasional itu melakukan business combination. Oh, ini juga ada nih contoh yang lain ya. PT Bank Agris Tbk, PT Bank Mitra Niaga, dan Industrial Bank of Korea. Itu kalau ini modelnya pengendalian ya. Karena dia memegang berapa persen nih? 95,79%. Ya, ini mengendalikan. Kemudian Masa ya, Multistrada Arah Sarana, dan Michelin. Itu di tahun 2019. Tujuannya macam-macam ya. Ini juga ada PT BTPN dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Resmi memiliki kendali atas BTPN ya, senilai 7,93 miliar untuk memperoleh kepemilikan 97,34% sahamnya. Sudah jelas ini sangat mengendalikan gitu ya. Ini contoh yang lain. Ini yang tadi saya ceritakan ya. Tahun 98 ketika krisis itu beberapa bank pemerintah dimerger menjadi Bank Mandiri. Itu efeknya luar biasa. Kemudian Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arta Media, Bank Patriot menjadi Bank Permata. Siloam Health Care, Arya Duta Hotel, Lipo, dan seterusnya menjadi Lipo Karawaci. Bank Lipo dan CIMB menjadi CIMB. Itu contoh-contoh merger. Nah, dasar hukumnya itu ada beberapa ya. Pertama, mengenai penggabungan usaha ini diatur dengan PP 27 tahun 98 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilan perseroan terbatas. Kenapa diatur oleh pemerintah? Karena pemerintah ini berkepentingan menentukan kesehatan ekonomi gitu ya. Jadi jangan sampai ada misalnya ketika terjadi penggabungan usaha itu ada kemungkinan terjadi dominasi satu kelompok usaha terhadap yang lain misalnya gitu ya. Ada konglomerasi yang kemudian nanti efeknya tidak baik bagi ekonomi gitu ya, itu bisa saja. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan keputusan Ketua Bapem Nomor 52 tahun 97 tentang penggabungan usaha, peleburan usaha perusahaan publik atau emiten. Nah, ini contoh saja ya, contoh kenapa perlu kombinasi bisnis. Ya, contoh sederhananya begini, seperti yang ada di slide ini. Pedagang sayur dan ikan di pasar itu memasok bahan masakan ke suatu warteg. Ya, hubungan keduanya itu berlanjut dan saling menguntungkan, di mana warteg itu mendapatkan tambahan pelanggan yang tertarik makan karena masakan warteg itu enak. Enaknya karena apa? Karena kualitas bahan dari pedagang sayur dan ikan tadi bagus, gitu ya. Nah, hubungan warteg dan pedagang sayur berlanjut karena mereka saling membutuhkan dan saling dukung untuk kelanjutan operasionalnya. Untuk menjaga hubungan tersebut, warteg berinisiatif untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku dengan cara menguasai pedagang sayur. Ya.
Untuk apa? Untuk memastikan bahwa si pedagang sayur ini akan jual sayurnya ke warteg terus. Gitu. Tidak tergoda dengan harga yang lebih tinggi ditawarkan oleh orang lain. Atau misalnya saya adalah perusahaan ayam goreng, gitu ya. Nah, ada peternak ayam itu yang ayamnya itu enak banget, gitu ya. Beda dengan ayam yang lain. Misalnya kalau ayam yang di tempat lain itu bau, nggak enak gitu. Kalau ayam di sini itu karena dia diberikan makanannya itu herbal, misalnya gitu ya. Itu ayamnya itu jadi enak, nggak lembek, gitu, misalnya gitu ya. Dan lebih sehat, misalnya seperti itu. Nah, supaya saya bisa mempertahankan pasokan ayam seperti itu, supaya masakan saya, ayam saya itu juga konsisten rasanya, gitu ya. Maka saya beli tuh sahamnya si peternak tadi, gitu. Dengan cara ya tadi, misalnya memberikan tambahan modal, gitu ya, membuat perjanjian itu sebenarnya bisa, ya, membuat perjanjian untuk melakukan kombinasi bisnis. Atau misalnya saling memiliki sahamnya kan supaya saling menguntungkan. Jadi si peternak ayam beli saham saya beli sahamnya si peternak ayam. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja gitu. Yang penting tujuannya adalah untuk mempertahankan hubungan mereka itu dalam jangka panjang. Jadi saling memiliki gitu. Ya. Tapi kalau belum ada komitmen nggak boleh kayak gitu ya. Karena gini, pernah teman saya itu gini, tingkat 3 itu mereka, kan kalau zamannya saya kan tingkat 2 sudah punya gaji ya teman-teman ya. Tingkat 3 itu mereka udah mulai nabung karena mereka udah pacaran udah lama gitu ya. Terus beli rumah itu dengan tabungan bersama coba, padahal belum menikah. Tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu sesudah lulus kemudian penempatan, si cowoknya itu ketemu yang lain gitu. Padahal sudah terlanjur beli rumah bersama. Gitu. Itu repot. Jadi itu jangan diterapkan pada kehidupan pribadi ya. Sebelum ada komitmen yang jelas, jangan melakukan business combination. Kecuali kalian punya uang banyak ya, terus naksir anak pengusaha, nah usahanya itu dikuasai, nah itu bisa dapat anaknya juga. Jahat ya. Itu cerita sinetron itu. Oke, lanjut. Nah, tadi bentuknya itu bisa uniting, bisa controlling, ya. Jadi kalau uniting itu A dan B jadi A, ya. A beli B, B ini dilebur di perusahaannya A, gitu ya. Atau A dan B jadi A dan B jadi B, bisa saja begitu. Ya, nanti kita lihat siapa menguasai siapa gitu ya, siapa melebur siapa gitu. Jadi bisa A beli B jadi A gitu ya, atau bisa A beli B tapi dijadiin B gitu ya. Tapi penguasanya itu pemilik A gitu. Ya, tapi umumnya sih pengakuisisi yang tetap namanya itu ada ya. Kemudian merger itu terjadi seperti apa sih? Ketika satu perusahaan mengambil alih semua operasi entitas bisnis yang lain dan kemudian membubarkan entitas bisnis tersebut. Jadi dalam hal ini A beli B, B-nya bubar, A-nya jadi lebih gede. Ya. A-nya jadi lebih gede. Kalau merger itu, kalau menurut PP 27 tahun 98, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi tadi ya, A menggabungkan diri ke B menggabungkan diri ke A. Nah, B-nya bubar jadi A doang gitu. Itu adalah merger. Kemudian bentuknya itu konsolidasi. Konsolidasi di sini bukan laporan keuangan konsolidasi ya. Konsolidasi itu benar-benar lebur namanya jadi lain. A dan B, A beli B gitu ya. Tapi dilebur kemudian timbul nama perusahaan baru C. Jadi seperti didirikan perusahaan baru. Konsolidasi terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan bergabung dalam operasi yang sama, kemudian semua entitas yang bergabung itu membubarkan diri dan membentuk entitas bisnis yang baru. Saya kira mudah ini.
Ini bedakan dengan nanti konsolidasi dalam hal hubungan induk dan anak, beda ya. Ini konsolidasi dalam kombinasi bisnis. Ya, dalam kombinasi bisnis itu konsolidasinya bisa berbentuk seperti ini. A dan B dan C misalnya bergabung jadi D misalnya, gitu ya. Yang melebur tadi bubar, kemudian timbul perusahaan yang baru. Nah, di dalam bahasanya undang-undang, peraturan perundang-undangan ya, disebut peleburan, ya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Nah, bisa juga tadi mengendalikan, ya. A beli B, tapi B tetap ada, tapi A mengendalikan B, gitu. Jadi A dan B ini tetap ada, tetapi B kemudian dikendalikan oleh A. Tetap beroperasi secara terpisah ya, tapi pengambilan keputusannya dan sebagainya itu dikendalikan oleh pengakuisisi. Ya, ini yang disebut sebagai akuisisi, pengambil alihan. Jadi ada istilah apa saja tadi? Yang pertama adalah merger, penggabungan. Yang kedua adalah peleburan, ya, atau konsolidasi. Yang ketiga adalah pengambil alihan atau akuisisi, ya. Pengambil alihan atau akuisisi. Secara definisi peraturan perundang-undangan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Nah, integrasi antar perusahaan ini bisa dilakukan ya, strateginya adalah integrasi horizontal. Lini bisnis yang sama, pasar yang sama tapi digedein. Gitu. Ya. Misalnya Indofood itu kan punya banyak produk makanan tuh. Dia beli perusahaan lain lagi misalnya gitu ya, yang untuk memperbesar bisnisnya tersebut. Ya. Jadi tetap misalnya sama gitu, mie juga gitu, tapi varian yang lain gitu ya. Atau produk makanan kecil juga, tapi yang lain. Kalau vertikal itu prosesnya berurutan, seperti yang tadi saya sampaikan. Saya adalah perusahaan ayam goreng, saya belinya itu adalah bahan bakunya, ayamnya gitu. Terus saya beli lagi perusahaan yang menghasilkan tepungnya. Terus saya beli lagi perusahaan yang menghasilkan minyak gorengnya. Nah, itu ya. Itu nanti jadi menjadi sangat besar. Jadi satu rantai itu bisa dikuasai oleh satu pihak gitu. Meskipun masih bisa sendiri-sendiri. Meskipun juga masing-masing perusahaan itu bisa memasok juga ke tempat lain gitu. Jadi kalau tadi memasok ayam ke saya gitu ya, tapi dia masih bisa juga menjual ke yang lain, tapi kan yang mengendalikan saya gitu. Ya. Biasanya menjual ke yang lain itu bisa jadi dengan harga yang lebih mahal. Kalau menjual ke saya bisa jadi dengan harga yang sama gitu ya, tapi di sini ada mekanisme transfer pricing namanya. Di di cost accounting kadang-kadang dibahas transfer pricing itu apa gitu ya. Kemudian ada juga konglomerasi, gabungan dari integrasi vertikal dan integrasi horizontal dari berbagai lini bisnis. Ya, konglomerasi seperti itu. Nah, ini yang diawasi oleh pemerintah ya, konglomerasi ini karena bisa mendominasi di banyak industri yang lingkupnya itu besar. Ini contoh ya, perbankan. Sama-sama bank tadi pada lini bisnis yang sama, terus dilakukan kombinasi bisnis, apapun bentuknya ya. Apakah merger, apakah konsolidasi, apakah akuisisi. Kemudian integrasi vertikal ya. Biasanya sih ini untuk mengendalikan pasokan bahan baku, untuk mengendalikan jaringan pemasaran gitu ya, itu dilakukan integrasi vertikal. Perusahaannya perusahaan garmen, dia beli saham perusahaan tekstil, dia beli perusahaan mesin jahit, dia beli perusahaan benang gitu ya, dia beli perusahaan kancing dan sebagainya gitu. Itu integrasi vertikal. Kalau konglomerasi ya tadi macam-macam gitu ya.
Dia punya industri makanan, dia punya otomotif, dia punya apa namanya, lembaga keuangan, ya, ada asuransi, gitu. Itu dari berbagai macam industri dijadikan satu. Bukan dijadikan satu sih, saling memiliki sahamnya gitu ya, jadi konglomerasi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah yang pertama nanti bisa dibaca lagi di buku ya, baik bukunya PIMS maupun bukunya Bu Iin ya. Tapi PIMS penjelasannya lebih lengkap. Kita mendapatkan manfaat dari cost. Kita tahu bahwa untuk mendirikan perusahaan baru itu cost-nya sangat besar, teman-teman. Cost-nya sangat besar. Cost itu bukan hanya uang yang dikeluarkan, tetapi cost yang sifatnya intangible. Contohnya apa? Learning experience. Ya nggak? Kenapa Lenovo perusahaan baru belinya IBM dan harganya lebih mahal? Waktu beli itu harganya lebih mahal. Jadi dengan goodwill ya. Karena Lenovo ingin mendapatkan belajarnya IBM. Aduh, teman-teman, oh ya, boleh makan nggak, Bu? Boleh minum nggak? Minum boleh ya. Makan boleh asal tidak bersuara. Ini kenapa Lenovo tadi beli IBM dengan harga yang lebih tinggi? Karena IBM itu adalah perusahaan komputer pertama di dunia, gitu ya. Yang terutama dalam hal ini ya, software atau hardware kalau IBM itu keahliannya? Hardware, Bu. Hardware ya, di hardware. Dari komputer yang pada saat saya SMA itu apa namanya? Kalau ada komputer server itu mainframe-nya itu mungkin besarnya itu bisa satu ruangan kelas di STAN gitu ya. Sekarang menjadi bisa sekecil laptop ini bisa berperan jadi server gitu kan. Itu luar biasa ya perkembangannya. Nah, Lenovo beli perusahaan itu berarti tidak harus belajar dari awal karena dia membeli seluruh learning experience-nya IBM. Berarti cost-nya akan lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko. Ya, tentu saja kalau kita mengembangkan baru, proses research and development itu baru kita lakukan sendiri gitu ya. Itu selain tadi ya, kita harus membentuk learning curve gitu ya, kurva pembelajaran gitu ya. Yang kalau semakin lama itu bisa semakin cepat memang gitu ya. Tapi resikonya tinggi, resiko ketidakberhasilan itu tinggi. Tapi kalau kita sudah perusahaan yang udah mateng gitu ya, maka resikonya akan lebih kecil. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kemungkinannya lebih kecil terjadi delay operasinya perusahaan tersebut. Karena apa? Ini menggabungkan perusahaan-perusahaan yang sudah jadi, gitu ya. Tinggal mungkin harmonisasi, ya. IBM dengan Lenovo mungkin harus ada inovasi supaya ini cocok gitu antara IBM dan Lenovo tadi cocok gitu. Tapi apa namanya? Kemungkinan bisa beroperasi itu tentu saja lebih cepat ketika business combination daripada membangun dari awal. Kemudian yang lain apa? Memperoleh intangible asset. Ya, segala inovasi itu kan dipatenkan gitu ya. Temuan research itu kemudian jadi intangible asset itu atau desain ya. Desain dan sebagainya itu ada menjadi intangible asset itu bisa diperoleh dengan mudah kalau kita lakukan business combination. Kemudian bisa juga untuk menghindari take over dari perusahaan lain, ya. Take over dari perusahaan lain. Jadi kita menggabungkan diri dengan perusahaan-perusahaan sejenis misalnya gitu ya, untuk menghindari kalau terjadi penggabungan itu kan bisa jadi ini lebih besar sehingga kemungkinan di take over oleh pihak lain itu menjadi lebih kecil. Atau alasan-alasan lain ya, alasan operasional seperti tadi gitu. Karena ini kita membahas tujuan penggabungan itu dalam konteks bisa berbagai macam tadi, bisa konsolidasi, bisa merger, bisa bisa akuisisi.
Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Belum ada? Baik. Lanjut ya. Nah, metode penggabungannya bagaimana? Metode penggabungannya tadi sebenarnya berbagai macam sudah kita bahas ya. Bisa merger, bisa akuisisi, bisa konsolidasi, itu sebenarnya strategi juga gitu ya. Nah, bisa juga bentuk yang lain adalah satu atau lebih perusahaan bisa menjadi perusahaan anak. Ya. Berarti yang satu jadi induk gitu ya. A menjadi perusahaan pengendali, dia memiliki controlling interest. Ini sudah dikenal oleh teman-teman di AKM ya. Controlling interest itu adalah pihak pengendali yang memiliki kepemilikan saham paling besar di perusahaan tersebut ya. Kepemilikannya berapa? Minimal 50% ya. Dalam penggabungan A dan B. B posisinya menjadi subsidiary dari A, karena A memiliki lebih dari 50% saham beredar milik B. Dan setelah penggabungan, B tetap beroperasi. Ini berarti bentuknya apa ini? Akuisisi. Bentuknya akuisisi ya. Kemudian bisa juga strategi penggabungannya satu atau lebih perusahaan mentransfer aset netonya ke perusahaan lain. Ya. B mentransfer aset netonya ke A. Jadi nanti seluruh aset neto B itu menjadi milik A. Ya, B bergabung dengan A dengan cara B menyetorkan aset netonya ke A, kemudian A membelinya itu bisa dengan berbagai macam cara sebenarnya. Bisa membayar dengan cash, bisa membayar dengan menerbitkan saham. Jadi pemiliknya B tetap menjadi pemilik perusahaan gabungannya, gitu ya. Atau dengan menerbitkan bonds bisa nggak? Bisa juga, gitu. Jadi si perusahaan yang dibeli itu justru memberi memberi fasilitas pembiayaan kepada si pengakuisisi, gitu. Itu bisa. Atau strategi yang ketiga ini adalah A dan B dilebur jadi C, ya, peleburan tadi ya. B bergabung dengan A untuk membentuk perusahaan baru C dengan cara A dan B menyetorkan aset netonya ke perusahaan yang baru dibentuk. Kemudian akuntansinya, kalau dulu pas zaman saya kuliah, itu menggunakan metode pooling of interest method. Ya. Hanya saja, pooling of interest ini menurut saya agak jelimet. Kemudian, dia menggunakan dasarnya itu adalah book value dari masing-masing perusahaan. Nah, di zaman yang sudah menggunakan kecenderungannya akuntansi itu ke fair value accounting, maka metode ini dianggap kurang relevan. Kurang menyajikan informasi yang relevan, gitu ya. Sehingga sejak tahun 2001 ya, metode ini dihapuskan dari accepted method. Kalau dihapuskan dari accepted method berarti tidak boleh lagi digunakan, gitu ya. Pernah ada, iya, pernah berlaku, iya, tetapi sekarang tidak lagi digunakan. Yang digunakan adalah purchase method. Ya, metode pembelian ini yang masih digunakan sampai sekarang. Dalam metode ini pihak yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pembeli dan pihak yang dibeli, atau saya sebut tadi pengakuisisi gitu ya, dan pihak yang diakuisisi. Lebih ribet ya, pihak yang diakuisisi. Ya. Yang satu yang membeli, yang satu yang dibeli. Karena ini dengan purchase method lebih enak pembeli dan yang dibeli, gitu ya. Nah, di metode pembelian itu kita harus mengidentifikasi siapa pihak yang mengakuisisi. Siapa sih pihak yang membeli? Siapa ya? Tentu saja yang menyerahkan aset atau ekuitas gitu ya, atau yang mengakui liabilitas dengan imbalan. Jadi yang memberikan imbalan lah gitu ya. Saya ringkas saja, yang memberikan imbalan tentu saja gitu ya. Yang memberikan imbalan itu adalah pengakuisisi. Imbalannya bisa macam-macam. Kas bisa, tanah bisa,
Menerbitkan saham bisa, menerbitkan surat utang bisa. Ya. Kemudian tanggal akuisisi. Tanggal akuisisi biasanya adalah tanggal perjanjian di notaris. Tanggal perjanjian pembelian di notaris. Kemudian pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali dari pihak yang diakuisisi. Nanti dihitung ulang ya. Jadi nanti akan disajikan ada book value, ada biasanya menggunakan jasa appraisal atau dilakukan penilaian sendiri, ada nilai wajarnya, gitu ya. Karena nanti ketika membeli itu kita akan ini seperti membeli aset biasa ya, tentu saja kita menghitung berapa imbalan yang kita serahkan dan kita menghitung berapa jumlah aset yang kita terima, gitu. Pengakuan dan pengukuran goodwill jika ada, atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Kalau harga beli lebih besar daripada aset neto, maka timbul apa? Goodwill, Bu. Goodwill. Ya. Kalau harga beli lebih kecil daripada aset neto, maka apa namanya? Gain purchase. Gain purchase. Iya, bergain purchase. Bergain purchase itu menimbulkan gain. Gitu. Ya, alhamdulillah teman-teman. Sepertinya cepat ngikutinnya. Dengan purchase method, pihak yang bertindak sebagai pembeli akan melakukan akuisisi terhadap pihak lainnya. Ya, harga perolehan diukur dengan prinsip nilai wajar. Makanya nanti kita harus menghitung berapa nilai wajar dari aset yang bisa diidentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi tersebut atau identifiable asset. Ini sebenarnya sudah kita singgung juga di AKM ya dulu ketika apa ya? Bahas apa ya? Identifiable asset itu membahas pengukuran aset kalau nggak salah. Membahas penurunan nilai aset ketika ada cash generating unit dan sebagainya itu mungkin pernah disinggung oleh dosen AKM. Nah, ini tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan ini. Siapa sih pihak pengakuisisi? Pihak pengakuisisi itu adalah yang memberikan imbalan berupa cash atau aset non cash lainnya. Kemudian surat berharga, ya, hutang bisa dengan bonds, ya, bisa dengan notes, bisa nggak bisa, gitu ya. Atau dengan menerbitkan saham, ya. Jadi imbalannya itu bisa berupa macam-macam, gitu. Memberikan imbalan kepada perusahaan, pemilik perusahaan yang diakuisisi. Ini tadi konsekuensinya ya. Kalau dia menerbitkan saham, berarti pemilik perusahaan diakuisisi itu menjadi pemilik juga ya, menjadi pemilik perusahaan pengakuisisi. Ya Kak? Tapi proporsinya mungkin gitu ya, masih bukan pengendali itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau dia belinya itu dengan menerbitkan hutang, jadi pemilik perusahaan yang diakuisisi itu posisinya sebagai kreditor. Ya nggak? Menjadi investor juga gitu ya. Investor itu kan ada dua ya, equity investor dan debt investor. Ya, saya itu bisa berkontribusi pada perusahaan lain itu kalau saya beli saham atau saya beli surat utangnya. Kalau saya beli saham biasanya disebut sebagai investor, tapi sebenarnya yang beli surat utang juga namanya investor, tapi debt investor, investor utang. Kalau saya beli sahamnya berarti equity investor atau investor saham. Gitu. Jadi pemilik perusahaan yang diakuisisi itu masih bisa mendapatkan manfaat dari perusahaan yang dijualnya kepada pengakuisisi, ya, karena dia bisa menjadi investor untuk perusahaan yang mengakuisisi. Ada pertanyaan?
Belum ada? Masih anteng-anteng ya. Masih anteng-anteng. Semoga pertemuan yang akan datang sudah rame gitu ya. Teman-teman, kita sepertinya tidak akan bisa menyelesaikan semua materi dan latihan pada hari ini gitu ya. Jadi latihannya saya tunda untuk pertemuan yang akan datang. Tugas teman-teman adalah mengerjakan soal sesuai dengan PR dan gitu ya. Dan semoga teman-teman bersedia ya. Ini harusnya sih kita bahas hari ini, tapi karena belum selesai, maka bisa buat latihan dulu di rumah. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang, gitu ya. Untuk yang di RPS tadi, oh ya RPS nanti saya bagikan juga, meskipun belum ditanda tangan nggak apa-apa. Yang di RPS tadi ada dua soal yang harus kita bahas hari ini. Soal 1 UTS dan soal apa ya kasus 5 ya. Kasus 5 di workbook kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak, tentu saja nggak bisa kita selesaikan hari ini karena udah hampir jam 10 ya. Jadi kita bahas di pekan depan. Nah, imbalan. Imbalan yang diberikan oleh pengakuisisi kepada yang diakuisisi ya, atau pembeli kepada yang dibeli itu diukur sebesar kas yang dikeluarkan ditambah atau nilai wajar aset non kas yang didistribusikan ya, dan ditambah atau kalau misalnya tanpa kas ya, nilai wajar sekuritas utang maupun sekuritas ekuitas yang diterbitkan. Ya, jadi kita kalau membelinya itu dengan menerbitkan saham, maka imbalan itu diukur adalah dengan harga pasar saham pada tanggal akuisisi, pada tanggal penggabungan usaha. Ya, kalau kita pakai bonds, maka kita gunakan harga wajar pada tanggal akuisisi atau tanggal penggabungan, tanggal pembelian, gitu ya. Kalau dengan aset non-kas yang lain, ya bisa juga gitu ya. Kita ukur dengan nilai wajar aset tersebut pada tanggal pembelian. Contoh misalnya, Poppy membayar 100 miliar uang tunai atas pembelian aset neto milik Sani. Dalam kombinasi bisnis, pembayaran tersebut dibayarkan kepada pemilik Sani. Selain biaya tersebut, Poppy membayar biaya konsultasi penggabungan usaha 100 juta dan jasa notaris 200 juta. Nah, yang tunai 100 miliar itu adalah investment cost-nya. Ya. Yang biaya untuk konsultasi penggabungan usaha itu diakui sebagai expense. Ya, jadi nggak boleh dihitung sebagai cost of acquisition, nggak boleh gitu ya. Diakui sebagai expense. Jasa notaris juga expense. Ya. Karena dia merupakan indirect cost gitu. Izin mengingatkan Bu, waktunya tinggal 3 menit lagi. Jangan lupa tutup portalnya. Iya. Terima kasih Mbak diingatkan. Memang Bu suka pada lupa. Sebentar ya. Oke, atau kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan nggak? Belum. Ya, karena, kita kan membuat WA group ya. Kita membuat WA group, saya harapannya adalah WA group itu tempat kita berdiskusi, ya, tempat kita untuk bertukar pikiran, ya. Jadi salah satu komponen aktivitas yang saya perhitungkan adalah keaktifan teman-teman di WA group juga. Teman-teman boleh nanya apa saja, boleh mendiskusikan apa saja, baik terkait dengan materi kuliah kita atau di luar materi kuliah kita, gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di kelas inilah yang akan menjadi keluarga kita dalam 1 tahun ke depan. Jadi jangan sampai kita merasa sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena dalam kondisi pandemi ini kita jarang ketemu orang lain, itu seringkali kalian itu merasa sendiri. Ya.
Loneliness itu nggak baik ya. Merasa kesepian itu nggak baik. Jadi kalau mau bercanda, saya nggak ada gitu ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Kalau mau nanya ke teman, ya tanya aja gitu. Tanya aja. Saya tidak akan melayani pertanyaan materi kuliah kalau ditanyakan secara wapri. Kenapa? Karena kalau seperti itu berarti informasinya hanya didapatkan oleh teman yang bertanya tersebut. Sedangkan maksud kita membuat grup itu adalah untuk belajar bersama gitu ya. Jadi apapun atau boleh juga gini, kalau misalnya malu gitu ya, Bu saya malu tanya di grup, boleh nggak nanya ini? Biasanya saya akan post ulang, repost di grup, tapi tanpa nama. Gitu. Itu sudah aturan yang selama ini saya jalankan. Jadi kalau malu ya nggak apa-apa gitu ya, malu nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan jawab di grup. Gitu. Pertanyaan dari yang bersangkutan saya copy gitu ya. Nama saya hapuskan karena biasanya ibu saya nama ini, kelas ini, itu saya hapuskan. Kemudian saya post di grup. Gitu. Kadang-kadang juga dari kelas lain kalau memang itu penting untuk dibahas, saya repost di grup kalian. Ya, jadi mohon izin kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang saya repost di grup gitu ya, karena menggunakan jalur pribadi. Begitu ya. Ya, kita tanamkan sama-sama lah ya. Kita masuk ke semester ini sama-sama dan lulus juga semoga sama-sama begitu ya. Semoga wisudanya sudah bisa offline gitu ya. Entah di mana. Amin. Apakah di ICE BSD atau di Sentul atau di mana gitu ya. Yang penting kita bisa ketemu sebelum kalian berpisah dengan kampus untuk jangka waktu yang kita nggak tahu sampai kapan. Oke, kuliah saya cukupkan karena sudah jam 10 juga ya. Insya Allah semangatnya tetap membara ya teman-teman ya. Tinggal tahun terakhir gitu ya. Tapi tetap saja dibarengi dengan upaya kita untuk menjaga kesehatan. Karena kalau informasi dari informasi agak-agak underground gitu ya, itu masih ada kemungkinan gelombang ketiga pandemi ini gitu. Jadi ya kita tetap jaga kesehatan. Yang rutin minum vitamin D, vitamin C tetap diminum gitu ya. Karena saya menangkap kesannya itu ini. Karena teman-teman saya di Kemenhan, kakak-kakak kelas kalian yang ditempatkan di Kemenhan itu diberikan suntikan vitamin C itu. Katanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, saya agak wah, kalau mereka sudah siap-siap begitu, berarti kita juga harus siap-siap nih, gitu. Jadi kita masing-masing juga harus mempertahankan asupan makanan ya. Meskipun nggak harus mahal loh ya, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar, insya Allah kita bisa. Yang penting hidupnya lebih sehat gitu ya. Jangan banyak makan yang digoreng gitu ya. Kalau bisa rebus-rebusan gitu ya, supaya tubuh kita tetap sehat. Olahraga setiap hari ya, sebelum kuliah 7:30. Saya sempat treadmill 30 menit gitu. Sudah sarapan juga gitu ya. Jadi insya Allah kalian juga bisa. Beban kalian kan nggak banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Jadi pekan depan PR-nya apa? PR-nya adalah baca buku sebelum masuk kuliah ya. Kerjakan soal yang wajib dikerjakan sebagai PR dan soal latihan yang harusnya kita kerjakan hari ini. Jadi nggak apa-apa agak banyak dikit ya. Supaya kita semakin banyak berlatih, kita semakin akan ahli. Ya. The rule of 1000 hours. Jadi katanya kalau kita melakukan sesuatu 1000 jam, maka kita akan jadi ahlinya gitu ya. Kita akan jadi ahli penggabungan usaha kalau kita latihan sampai 1000 jam. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya.